Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial dan Budaya kelas A. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan mengenai budaya dan organisasi. Sebelumnya, anggota dari kelompok 7 adalah Marta Amelia, Aurelia Nabila, Yusfan Hamsadinata, Lentera Ilma, Alia Salsabila, dan Ailsa Rahmasari. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yusfan Hamsadinata Ridefendi, NPM 077. Saya akan menjelaskan mengenai power distance dan juga uncertainty avoidance. Yang pertama ada power distance. Sebuah organisasi memerlukan hubungan vertikal atau hierarkis berdasarkan status dan kekuasaannya. Membedakan orang berdasarkan peran, fungsi, dan posisi mereka sangatlah penting untuk keberhasilan operasi suatu organisasi. Power distance ini mengacu pada tingkat budaya yang berbeda, yang mendorong atau mempertahankan perbedaan kekuatan dan status di antara orang-orang yang berinteraksi. Nah, kekuatan jarak yang menggunakan organisasi serta budaya yang tinggi, itu akan mengembangkan aturan dan mekanisme serta ritual yang berfungsi untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan status di antara mereka. Sedangkan untuk yang menggunakan hubungan antara organisasi dan budaya yang rendah, itu power distance ini akan meminimalkan aturan dan atau kebiasaan itu sendiri. Selanjutnya ada uncertainty avoidance. Nah, uncertainty avoidance ini adalah penghindaran ketidakpastian. Ketidakpastian sendiri merupakan fakta dari hidup. Dengan ketidakpastian ini bisa menimbulkan kebingungan, stres, dan juga kecemasan. Setiap masyarakat dan organisasi mengembangkan cara sendiri untuk mengatasi hal tersebut terkait dengan ketidakpastian dengan melibatkan pengembangan ritual dan mengenai kode etik di antara karyawan. Penghindaran ketidakpastian menggambarkan sejauh mana masyarakat dan budaya yang berbeda dalam mengembangkan cara untuk mengatasi kecemasan dan tekanan dari ketidakpastian ini sendiri. Kemudian, budaya yang tinggi pada penghindaran ketidakpastian ini mengembangkan aturan dan ritual yang sangat halus dan menjadi bagian dari rubrik perusahaan. Perusahaan dalam budaya ini dianggap berorientasi pada aturan. Negara-negara dengan skor tinggi pada dimensi ini yaitu Yunani, Portugal, Belgia, dan juga Jepang. Itu berdasarkan survei dari Hofstede. Kemudian budaya yang rendah pada penghindaran ketidakpastian ini kurang peduli dengan aturan dan ritual untuk mengatasi stres dan kecemasan ketidakpastian. Perusahaan dalam budaya ini memiliki sikap yang lebih santai mengenai ketidakpastian dan ambiguitas serta lebih sedikit aturan dan ritual pada karyawannya. Negara dengan skor terendah dalam penghindaran ketidakpastian yaitu Swedia, Denmark, dan juga Singapura. Itu juga masih sama berdasarkan survei dari Hofstede. Selanjutnya, nilai-nilai budaya pada organisasi dipengaruhi oleh budaya individualisme dan kolektivisme. Individualisme adalah budaya di mana seseorang lebih memprioritaskan kepentingan diri daripada kepentingan kelompok. Biasanya budaya ini dianut oleh negara-negara barat. Ciri-ciri organisasi dengan budaya individualisme yang pertama adalah berfokus pada pencapaian diri, dan yang kedua bersifat independen. Yang selanjutnya ada kolektivisme. Berkebalikan dengan individualisme, kolektivisme adalah budaya di mana seseorang lebih memprioritaskan kepentingan kelompok daripada kepentingan diri sendiri. Biasanya, budaya ini dianut oleh negara-negara Asia. Ciri-ciri organisasi dengan budaya kolektivisme yang pertama adalah memerhatikan keharmonisan antar anggota. Yang kedua, lebih patuh pada kebijakan organisasi. Dan yang ketiga, depender pada anggota kelompok lainnya. Nilai-nilai budaya pada organisasi dipengaruhi oleh masculinity dan femininity. Biasanya, masalah yang timbul di masyarakat adalah masyarakat sering mempertanyakan sejauh mana masyarakat harus mentoleransi perbedaan gender dalam kehidupan sosial. Biasanya, budaya Amerika menganggap laki-laki adalah pribadi yang lebih asertif, dominan, dan sebagai pencari nafkah utama. Sedangkan perempuan dianggap lebih peduli dan dianggap sebagai pribadi yang mengasuh keluarga dan anak-anaknya.
Konsep masculinity dan femininity ini membicarakan sejauh mana budaya menumbuhkan atau mempertahankan perbedaan gender dalam nilai-nilai yang terkait. Pada budaya masculinity dan femininity yang tinggi, mereka menganut perbedaan gender yang besar. Sedangkan budaya masculinity femininity yang rendah, mereka menganut perbedaan nilai-nilai gender yang kecil. Saya Yulsa Rahmasari, NPM 083, kali ini akan menjelaskan mengenai perbedaan budaya pada budaya organisasi. Menurut O'Reilly tahun 1989, budaya organisasi adalah keberagaman organisasi yang di dalamnya terdapat anggota yang memiliki cara hidup masing-masing. Budaya organisasi dapat dijelaskan sebagai arti dan sistem informasi yang dibagikan dalam suatu organisasi untuk ditransmisikan kepada generasi penerus organisasi berikutnya, agar diharapkan memungkinkan organisasi tersebut untuk bertahan dan berkembang. Menurut Richards dan Snyder tahun 1999, iklim organisasi dapat dijelaskan sebagai sebuah manifestasi dari budaya organisasi atau persepsi tentang bagaimana sebuah keadaan. Konsep iklim organisasi sudah lama ada di bidang psikologi industri dan organisasi. Sebagian besar penelitian lintas budaya pada organisasi berfokus pada budaya dan bukan pada iklim. Organisasi dibedakan berdasarkan Hofstede Dimensions. Contohnya, pada low power distance cultures, karyawan tidak terlalu takut untuk tidak setuju dengan atasan mereka, dan pada umumnya menunjukkan sikap yang lebih kooperatif dibandingkan dengan high power distance culture. Aspek lain dari budaya organisasi juga berbeda di seluruh Hofstede Dimension lainnya. Misalnya, ada lebih banyak perempuan dalam pekerjaan dengan komposisi campuran jenis kelamin. Nama saya Alia Salsabila, NPM 081. Sekarang saya akan menjelaskan Culture and Person Organization Fit, atau budaya dan kecocokan orang dengan organisasi. Topik ini sering dibicarakan dalam pekerjaan mengenai masalah kesesuaian budaya antara orang dengan perusahaan. Abrams, Ando, dan Hinkle meneliti perbedaan budaya dalam identifikasi organisasi dan norma subjektif sebagai prediktor dari niat berpindah. Mereka memberikan kuesioner tentang niat berpindah, sikap terhadap meninggalkan organisasi, persepsi diperbolehkan untuk pergi, dan identitas organisasi kepada pekerja di Inggris dan Jepang. Pada pekerja di Inggris, niat berpindah diprediksi dari identifikasi organisasi. Pekerja dengan identitas perusahaan yang kuat memiliki niat untuk berpindah yang rendah. Sementara pada pekerja di Jepang, niat berpindah diasosiasikan dengan identifikasi organisasi dan norma subjektif. Hal ini menunjukkan aspek identitas sosial diasosiasikan dengan niat berpindah pada kedua budaya. Dan aspek norma subjektif memainkan peran dalam niat berpindah pekerja di Jepang. Selanjutnya, Maglino, Raflin, dan Atkins menanyakan 191 production workers, 17 supervisor, dan 13 manajer dalam kepuasan bekerja dan komitmen organisasi. Mereka juga mengumpulkan data objektif seperti kehadiran, performa, dan efisiensi. Analisis mengindikasikan bahwa pekerja yang puas dan berkomitmen memiliki nilai yang sesuai dengan nilai supervisornya. Perkenalkan, saya Aurelia Nabila Fahrani dengan NPM 190075. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai culture and attitudes about work and organization. Orang-orang dari budaya yang berbeda memiliki tingkatan yang berbeda mengenai komitmen organisasinya dan faktor-faktor yang penting baginya. Sebuah meta-analisis oleh Meyer dan rekannya menunjukkan bahwa komitmen normatif dan komitmen afektif merupakan prediksi dari suatu komitmen organisasi. Komitmen normatif sendiri adalah sejauh mana ikatan seseorang dengan organisasi terikat oleh tugas dan kewajiban. Sedangkan komitmen afektif adalah tingkat perasaan pribadi yang terkait dengan hubungan seseorang dengan suatu organisasi. Selanjutnya adalah perbedaan makna kerja menurut dimensi budaya Hofstede. Yang pertama, orang-orang dalam budaya low power distance memiliki etos kerja yang lebih kuat dan rasa tidak percaya yang lebih besar bahwa orang tidak suka bekerja. Sedangkan berlaku sebaliknya untuk orang-orang di budaya high power distance. Yang kedua, dalam budaya kolektif, kebutuhan dan tujuan organisasi lebih
diprioritaskan. Sedangkan dalam budaya individualistis, kebutuhan dan tujuan pribadi yang lebih diprioritaskan. Yang ketiga, orang yang memiliki kemampuan kinerja lebih tinggi dalam budaya maskulin merasa diberdayakan untuk membuat keputusan dan mencari peluang untuk menyuarakan pendapat mereka. Sedangkan orang yang memiliki kemampuan lebih rendah dalam budaya feminin akan menghargai pentingnya menjaga orang dengan kemampuan yang lebih rendah. Dan yang terakhir, dalam budaya low uncertainty avoidance, orang lebih nyaman untuk mengubah cara mereka bekerja atau hidup. Sedangkan dalam budaya high uncertainty avoidance, orang lebih memilih untuk mengikuti sistem yang sudah ada. Next, semua pekerjaan menunjukkan perbedaan dalam sifat kontrak psikologis yang ada antara organisasi dan anggotanya. Pengaruh status sosial ekonomi masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Di berbagai belahan dunia, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan karenanya memiliki banyak kesulitan untuk mencari nafkah untuk diri mereka sendiri dan keluarga. Bagi banyak orang, memiliki pekerjaan merupakan sebuah kenyamanan. Terlepas dari apapun jenis pekerjaan yang dilakukan, dalam banyak budaya di dunia, orang-orang yang bekerja menganggap pekerjaan mereka sebagai pekerjaan yang akan mereka lakukan seumur hidup mereka. Nama saya Marta Amelia, NPM 073. Budaya, motivasi, dan produktivitas. Satu isu penting yang harus diperhatikan oleh semua organisasi adalah seberapa jauh anggotanya menjadi produktif dalam berbagai macam keadaan. Semua organisasi ingin memaksimalkan produktivitas, tetapi meminimalisir biaya. Isu ini mengarah pada pentingnya riset tentang produktivitas sebagai fungsi pada skala kelompok. Penelitian awal tentang produktivitas kelompok di Amerika Serikat secara umum menunjukkan bahwa produktivitas individual cenderung berkurang pada kelompok yang lebih besar. Temuan ini mengarah pada istilah social loafing. Ada dua faktor yang berkontribusi pada fenomena ini. Yang pertama adalah efisiensi yang berkurang. Efisiensi berkurang karena kurangnya koordinasi di antara usaha para pekerja. Yang kedua adalah berkurangnya usaha dari masing-masing individual dibandingkan ketika mereka bekerja sendiri. Atane dan koleganya pada tahun 1979 menemukan bahwa pada kelompok yang lebih besar, kurangnya koordinasi dan usaha yang berkurang menghasilkan produktivitas yang berkurang pula. Hatane melandaskan temuan ini pada difusi responsibilitas pada kelompok. Ketika ukuran kelompok bertambah, responsibilitas untuk menyelesaikan pekerjaan terbagi di antara orang-orang. Dan anggota kelompok menganggap sepele tugas karena kontribusi individual mereka menjadi kurang diakui. Shirakashi dan Yamaguchi, Okamoto, dan Oka pada tahun 1985 melakukan beberapa penelitian yang melibatkan partisipan orang Jepang dalam beberapa tugas menunjukkan tidak terjadinya social loafing, atau bisa disebut juga dengan social striving. Kalkulasi yang disimpulkan oleh para peneliti adalah budaya seperti di Tiongkok dan Jepang memelihara interdependence interpersonal dan group collective functioning yang lebih dibandingkan kultur di Amerika Serikat. Hal inilah yang meningkatkan produktivitas grup mereka. Menariknya, tren ini juga mulai terjadi di Amerika Serikat, sehingga pernyataan mengenai social loafing dan produktivitas kelompok sekarang mulai ditantang atau diragukan. Tetapi social striving juga tidak selalu berlaku di semua budaya. Sugesti ini menekankan pada pernyataan bahwa perbedaan basis budaya mungkin mendasari keberadaan produktivitas atau non-produktivitas pada grup budaya yang berbeda pula. Berikut ditampilkan tabel yang memperlihatkan perbedaan motivasi dan produktivitas menurut dimensi cultural Hofstadter. Selanjutnya adalah contoh kasus. John Denver, seorang GM berasal dari Amerika Serikat yang baru saja dipindah tugaskan ke Korea Selatan. Ia dipindahkan untuk mempelajari perbedaan budaya kerja di Korea Selatan. Dengan menggunakan hasil studi Hofstadter, dapat dilihat bahwa Korea Selatan relatif tidak dapat menerima ketidakpastian dibandingkan dengan Amerika Serikat. Sehingga ketika ia ditugaskan di Korea Selatan, dia harus mampu mengikuti peraturan formal dan juga ritual yang berlaku di sana. Sekian penjelasan mengenai budaya dan organisasi dari kelompok 7 kelas A. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.